Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bahwa sistem gerak itu ada sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Tulang termasuk sistem gerak pasif. Selanjutnya, fungsi tulang memberikan bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perlekatan otot, tempat menyimpan mineral dan fosfor, tempat pembentukan sel darah merah, tempat menyimpan energi berupa lemak di sumsum tulang kuning. Jenis tulang ada tulang rawan dan tulang keras atau osteon ya. Nah, tulang rawan atau kartilago bersifat lentur, terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Matriks itu bahan ya. Jadi sel rawan itu menghasilkan bahan yang berupa kondrin. Kondrin itu pembentuk sel tulang rawan ya. Nah, pada anak kecil, jaringan tulang rawan ini mengandung sel-sel rawan, sedangkan pada orang dewasa, jaringan tulang rawan ini banyak mengandung matriks. Pada orang dewasa hanya beberapa saja yang terdapat tulang rawan, yaitu pada cuping hidung, cuping telinga, antar tulang rusuk dan tulang dada, sendi tulang, antar ruas tulang belakang. Selanjutnya, tulang atau osteon bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Nah, tulang tersusun atas osteoblas. Osteoblas itu tulang muda yang akan bentuk osteosit. Osteosit merupakan sel-sel tulang belakang. Osteoprogenator merupakan sel khusus, yaitu derivat mesenkim yang memiliki potensi mitosis. Jadi yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblas. Osteoklas fungsi untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Nah, di sini ada proses pembentukan tulang. Kayak yang pertama ada hialin. Hialin ini masih mengandung sel-sel mesenkim. Mesenkim itu kalau pada jaringan tumbuhan tuh yaitu sel meristem, itu dia tuh sel embrional ya, mesenkim itu. Jadi si sel mesenkim ini yang terdapat di hialin akan membentuk sel tulang rawan ya. Selanjutnya, tulang rawan ini atau kartilago di bagian dalamnya, yang bagian ketiga nih ya, bagian dalamnya terisi osteoblas. Osteoblas itu nanti akan membentuk osteosit ya. Jadi osteoblas itu jaringan tulang muda. Selanjutnya si sel-sel tulang yang di tengah ini, sel tulangnya akan terbentuk dari dalam keluar. Kayak selanjutnya lagi, si sel-sel tulangnya itu akan membentuk sistem Haffers ya. Jadi si sel tulang ini tadi akan mengelilingi pembuluh darah, itu dinamakan dengan Haffers ya. Terus sekeliling sel tulang terbentuk protein matriks tulang, yang nantinya ini pada bagian akhir si protein matriks tulang ini akan membentuk fosfor dan kapur. Nah, barulah terjadi pengerasan tulang ya, tulang keras. Oke, selanjutnya berdasarkan matriksnya tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak ini merupakan tulang matrik yang padat dan rapat, sedang contohnya tulang pipa. Tulang spon merupakan tulang yang matriksnya berongga, contohnya tulang pipi dan tulang pendek. Berdasarkan bentuk tulang dibedakan menjadi 4 dari tulang pipa yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang, contohnya tulang betis, hasta, dan pengumpil. Tulang pipi berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat, contohnya tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Tulang pendek terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tulang tak berbentuk terdapat di wajah, tulang belakang, dan tulang panggul. Selanjutnya, hubungan antar tulang. Ada sinartrosis. Sinartrosis itu hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi. Jadi dia tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali ya, contohnya tulang tengkorak. Selanjutnya, ampiartrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Nah, di sini contohnya adalah tulang selangka ya, tulang betis. Terus selanjutnya ada diartrosis, hubungan antar tulang yang kedua ujungnya tidak dihubungkan adanya jaringan sehingga dapat digerakkan atau bisa bergerak dengan bebas. Nah, selanjutnya ada macam-macam sendi. Ada sendi pelana, itu terdapat pada jari-jari tangan ya. Sendi engsel itu terdapat pada
perkut maupun tumit. Sendi putar terdapat pada leher, sendi peluru ini terdapat pada paha atas atau juga pada bahu ya. Terus sendi kondyloid ini terdapat di pergelangan tangan, sedangkan sendi runcur ini terdapat di antar pergelangan tulang tangan dan tulang kaki ya. Di sini ada gambar rangka manusia, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini juga ada rangka aksial bagian atas sama rangka apendikular, nanti ya kalian bisa lihat sendiri jumlah tulang belakang itu berapa, tulang rusuknya berapa, tulang dada berapa, tengkorak berapa. Nah ini juga ada rangka apendikular, jumlahnya berapa bisa kalian lihat sendiri ya. Nah selanjutnya kita bahas ke otot. Otot ini tadi termasuk alat gerak aktif ya, jadi yang menggerakkan tubuh itu ya otot gitu. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi ya. Otot memendek itu sedang berkontraksi, sedangkan memanjang jika sedang berelaksasi. Nah otot ada 3 karakter, ada kontraksibilitas itu kemampuan otot memendek ya, ekstensibilitas kemampuan otot untuk memanjang, sedangkan elastisitas kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah di sini ada gambar otot ya. Nah yang pertama itu yang besar itu adalah serabut otot, atau kalau misalkan kalian pernah makan daging sapi atau daging kerbau, yang kalian makan itu adalah serabut ototnya ya. Nah serabut otot terbentuk dari myofibril. Oke, bisa kalian lihat ya, yang bagian kecilnya itu myofibril. Jadi serabut otot ini tersusun oleh myofibril ya. Sedangkan myofibril sendiri tersusun dari aktin sama miosin. Aktin itu merupakan filamen yang tipis, sedangkan miosin merupakan filamen yang tebal. Jadi aktin sama miosin ini membentuk myofibril gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi ada serabut otot tersusun dari myofibril tersusun dari aktin dan miosin gitu. Nah selanjutnya ada jenis-jenis otot. Di sini otot lurik, otot jantung, otot polos, bisa kalian lihat sendiri gambarnya ya. Untuk otot jantung dan otot polos di sini bentuknya hampir sama ya, yaitu bentuknya seperti gelendong. Yang membedakannya kalau otot jantung gelendongnya itu bercabang, sedangkan kalau otot polos tidak bercabang ya. Otot jantung sama otot polos sama-sama memiliki satu inti di bagian tengahnya. Nah kalau otot lurik ini memiliki inti yang banyak dan berada di bagian tepinya. Nah sesuai dengan namanya ya, otot jantung terdapat di jantung, otot lurik terdapat di rangka, sedangkan otot polos terdapat di lambung, uterus, kantong kemih, dan lain-lain ya. Untuk gerakannya otot lurik ini disadari, otot jantung tidak disadari, otot polos tidak disadari. Nah kalian bisa lihat sini di sini tabel perbedaannya untuk yang lebih jelasnya lagi ya. Selanjutnya sifat kerja otot ada antagonis dan sinergis. Kalau antagonis ini kontraksi otot yang menimbulkan efek gerak berlawanan. Di sini ada ekstensi, meluruskan, fleksi, membengkokkan. Ada abduksi, gerakan menjauhi badan, aduksi mendekati badan ya. Depresor itu gerakan kepala menunduk atau ke bawah, sedangkan elevator gerakan kepala ke atas ya. Ada supinator itu menengadah, gerakan minta uang kalau kalian minta uang ke orang tua kalian. Terus ada prenator atau menelungkupkan tangan ya, contohnya memberi uang ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri gambar di sini ada elevasi, depresi, abduksi, aduksi, pronasi, dan supinasi. Oke, jelas ya. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama ada kekurangan vitamin D pada anak kecil. Di sini akan menyebabkan penyakit rakitis. Jadi rakitis ini dia kekurangan vitamin D, bisa jadi karena kurangnya terkena sinar matahari. Sedang kekurangan vitamin pada anak kecil ini nanti akan menghambat pertumbuhannya. Nah, ditandai dengan apa? Biasanya kaki anak kecil itu akan berbentuk huruf O atau huruf X ya. Kalau pada orang dewasa itu kekurangan vitamin D itu akan menyebabkan osteomalacia. Jadi osteomalacia ini kekurangan vitamin D dan juga kekurangan zat kapur ya. Selanjutnya ada kecelakaan, memar, dan fraktura. Fraktura itu patah tulang ya. Terus yang selanjutnya ada kebiasaan sikap tubuh yang salah. Yang pertama lordosis. Lordosis itu dimana tulang pinggul yang
terlalu membengkok ke depan, sedangkan kifosis ini tulang belakang yang terlalu membengkok ke belakang atau bongkok ya. Kalau kifosis ini bongkok, jadi tulang belakangnya terlalu membengkok ke belakang, sedangkan skoliosis ini keadaan tulang terlalu membengkok ke samping, mau samping kanan atau samping kiri. Oke, selanjutnya kelainan pada otot manusia itu ada atrofi. Jadi atrofi ini kelainan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan berkontraksi. Terus ada kelelahan otot. Jadi kelelahan otot ini bisa kalian sebut juga dengan penyakit kram ya, kram otot ya, atau otot yang terus-menerus melakukan aktivitas. Terus ada tetanus. Tetanus ini adalah otot yang terus berkontraksi. Nah, tetanus ini disebabkan oleh bakteri ya, bakteri Clostridium tetani. Misalkan kalian menginjak paku yang sudah berkaratan, mungkin di paku karatan itu mengandung bakteri Clostridium tetani ya. Nah, kalau kalian terkena bakteri ini, yang terjadi akan tetanus. Otot kalian akan terus berkontraksi atau akan mengalami kejang-kejang gitu ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lagi minggu depan. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.